Toxic parent yang kedua. Ini setiap orang nggak tahu ya. Mungkin ada beberapa orang yang mengalami, dan setiap keluarga pasti berbeda-beda. Tapi tidak semua orang tua itu toksik gitu loh. Kayak seorang anak itu merasa tidak nyaman di rumah karena tekanan dari orang tuanya. Orang tua itu menuntut banyak hal kepada anak, yang mana orang tua itu tidak menanyakan apa yang diinginkan oleh anak tersebut. Misalkan anak ini udah mulai remaja kan seharusnya dia mulai diberi pilihan, menentukan pilihan. Dan terkadang orang tua itu merasa paling benar, pilihannya itu paling tepat, sehingga kadang memaksa seorang anak tersebut untuk mengikuti apa keinginan orang tua. Which is itu baik sih, tetapi kita juga harus melihat dari sisi anak tersebut gitu loh. Dan juga ketika kita sudah dewasa, misalkan sudah berumur 20 tahun lebih, itu masih banyak teman-teman yang mungkin masih mengalami namanya toxic parent. Jadi keinginan orang tua terlalu tinggi, kamu harus kerja, menghasilkan banyak uang, menghasilkan banyak rupiah buat apa ya? Ya karena semua orang pasti ngejar yang namanya materi kan, iya kan? Tuh semua orang patokannya adalah materi. Ketika yang dikatakan sukses adalah orang yang punya banyak materi, padahal belum tentu orang yang banyak materi itu mereka bahagia. Nah, seperti itu. Dan kita nanti sebagai orang tua milenial, jangan sampai kita menjadi toxic parent ya. Karena kondisi seperti itu bisa membuat mental anak tersebut itu down. Apakah kita mau ketika anak itu merasa tidak nyaman dengan di rumah, di lingkungan keluarga, mereka akan mencari kenyamanan yang lain. Nah, dan ditakutkan mereka akan mencari kenyamanan seperti ya kita tahulah ada anak pang, komunitas seperti itu, karena mereka merasa di rumah itu tidak nyaman, mereka merasa di rumah itu tidak dianggap, dan orang tua di sini merasa selalu benar gitu. Jadi untuk kesini nanti kita sebagai orang tua harus menanyakan apa keinginan anak tersebut, mempertimbangkan, memberi arahan, tidak hanya menyuruh, tetapi kita tidak menanyakan apa keinginan tersebut. Dan juga di sini terkadang patokan materi selalu masih menjadi standar kesuksesan seseorang gitu. Padahal ya memang mungkin materi, tapi materi itu tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Bener nggak sih? Bener kan? Yang paling penting itu adalah bahagia. Bahagia itu apa? Menurut aku bahagia itu kita mencintai apa yang kita lakukan, kita mencintai apa yang ada, dan itu bisa membuat kita bahagia. Kira-kira seperti itu hanya pengalaman sedikit banget dan kurang begitu berwawasan. Itu cuman sedikit dari hasil rebahanku selama ini, dan juga mungkin mendengarkan cerita teman dan sebagainya. Teman-temanku yang sekarang ini merasa tertekan dengan orang tua, dengan siapapun itu, keluarga terdekat yang mungkin tidak mendukung. Pesanku satu, jangan pernah putus asa, jangan pernah berpikir untuk mengakhiri hidup. Masih banyak banget orang yang sayang sama kamu. Isih akeh banget kesempatan. Minimal tetep kok urip meskipun kowe dhewe ngrasa ora enek gunane. Minimal tetep urip meskipun ya kok aku ngerasa gak enek gunane, kurdi ngomong nang omah, kurdi seneni nang omah, gak betah aku nang omah. Nah, itu misalkan memang kalau di rumah udah gak betah banget, kita bisa cari kerja di luar. Seperti itu. Tapi juga harus kita mempertimbangkan lingkungan kita lagi. Ya, kedua ini namanya toksik lingkungan ya. Racun lingkungan itu seperti apa? Kalau di desa kalau di desa yang kedua adalah toksik lingkungan. Kalau di desa itu ya pasti ya
ibu-ibu atau ibu-ibu komplek, nggak cuma di desa sih, kalau lingkungan kita itu banyak orang yang ngumpul, ngerumpi dan sebagainya, itu lingkungan tetangga ya maksudnya, itu bisa membuat kita toksik sih. Misalkan yang kita hadapi saat ini, yang sudah berumur 20 tahun lebih, pernah nggak kalian ditanya kapan nikah, kapan, mungkin yang udah nikah ditanya kapan punya anak, kapan dan sebagainya seperti itu, dan pertanyaan itu sampai akhir pun tidak akan pernah selesai. Dan kita itu kayak menganggap hal seperti itu biasa banget. Jadi apa ya, enek wong orang misalkan lulus kuliah orang dan kerja, dilok nih wis lulus kuliah kok rendang kerja, kayak ngopo kuliahe. Terus nih enek wong sing wis kerja, berkuliah kerja orang dan rapi, dilok nih kok rendang rapi. Apa sing ditunggu ke waktune, apa sing ditunggu, kok pilih-pilih sih kok ini. Ya which is menikah itu seumur hidup ya, masa iya menikah cuma ya yang penting menikah, teman-teman nikah aku juga nikah, terserah lah siapa hidup sama siapa, nggak bisa kayak gitu gengs. Apalagi itu seumur hidup, nggak bisa buat main-main. Dan diharapkan kalau kita cuman ngikutin kata orang, teman-teman pada nikah, oke, aku juga mau nikah. Nah setelah itu orang yang menikah dengan kita itu ternyata tidak sejalan dengan kita, kita tidak merasa nyaman. Dan apa yang akan terjadi ketika kita terus nurutin lingkungan toksik seperti itu? Segitu dulu ya, mungkin nanti kita terusin lagi. Oke. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, silahkan di share, silahkan di like, di komen, silahkan dibagikan, monggo. Dan kita di sini belajar bareng-bareng bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan bahagia. Bisa lihat kan meskipun ini WFH, di belakang aku ini adalah kali ning di rumah, ono sawah-sawah, iki kali. Yen cilakanku yo kayaknya jualan mungkin nih suaranya. Sayangnya memori HP aku yang internalnya cuma 16 GB dan memori cardnya nggak bisa digunakan. Cukup segitu dulu, nanti kita sambung lagi ngobrolin tentang toxic friends. Tadi sudah toxic lingkungan, udah toxic apa ya, toxic yang pertama tadi buat toxic parent. Oke, kita sambung lagi ya.